Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Yang terhormat Ibu Rodia Hesti, MPD selaku guru mata pelajaran matematika, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Selamat datang. Pada video kali ini, kami akan menjawab dan membahas tentang penugasan scatter plot yang berkaitan dengan materi statistika. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Firda Nindya, yang kedua ada Khairunisa, yang ketiga ada saya sendiri, Namira Sarasyada, yang keempat ada Nur Aisyah Bani, dan yang kelima ada Revania Zahra. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kira-kira teman-teman apakah tahu apa itu scatter plot? Dan kira-kira apa saja ya fungsinya? Yuk mari sama-sama kita simak penjelasan. Oke, jadi scatter plot atau yang biasa disebut juga grafik sebar, bagan sebar, scattergram atau diagram sebar adalah jenis plot atau diagram matematika yang menggunakan koordinat Cartesian untuk menampilkan nilai-nilai, biasanya dua variabel untuk satu set data. Terus jika poin dikodekan, warna, bentuk, ukuran satu variabel tambahan dapat ditampilkan. Terus data ditampilkan sebagai kumpulan titik, masing-masing memiliki nilai satu variabel yang menentukan posisi pada sumbu horizontal, dan nilai variabel lainnya menentukan posisi pada sumbu vertikal. Jadi fungsi diagram scatter fungsi untuk melakukan pengujian terhadap beberapa kekuatan hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah hubungannya positif, apakah hubungannya negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Terus grafik scatter plot atau memiliki nama lain grafik pencar merupakan diagram grafik yang dibangun dari sumbu X dan Y, variabel X dan variabel Y. Halo, saya Nur Aisyah Bani akan mencoba menjabarkan analisis kelompok kami pada soal nomor 1. Diketahui data tentang usia, tinggi badan, dan berat badan dari sekelompok anak sebagaimana data pada tabel. Selanjutnya, pada tabel yang telah ditambahkan variabel X, Y, Z, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat pada 1A, dengan menggambarkan diagram pencar, lakukan analisis hubungan antara usia dan tinggi badan. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa 1. Hubungan korelasi tersebut adalah korelasi yang positif yang kuat. Lalu yang kedua adalah usia sebagai variabel X atau variabel independen mempengaruhi tinggi badan sebagai variabel Y atau variabel independen. Pada 1B, dengan menggambar diagram pencar, lakukan hubungan antara usia dan berat badan. Jawabannya adalah, berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa 1. Hubungan korelasi tersebut adalah korelasi yang positif yang lemah. Lalu yang kedua adalah usia sebagai variabel X atau variabel independen mempengaruhi berat badan sebagai variabel Y atau variabel dependen. Lalu pada soal 1C, apakah kesimpulan dari kedua data? Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa dapat disimpulkan data tersebut berkorelasi positif. Karena data tersebut menunjukkan semakin besar usia seseorang, maka semakin tinggi badannya dan semakin berat badannya. Sekian. Oke, jadi pada nomor 2 yaitu membahas tentang data jumlah siswa dengan rata-rata nilai tesnya. Pada nomor 2, soalnya adalah Madrasah Alia Jakarta memiliki 15 kelas. Pada suatu ketika, seluruh siswa yang ada di setiap kelas mengikuti tes kompetisi matematika. Hasil yang diperoleh sebagai berikut. Dan kita bisa lihat dari soal tersebut, 15 kelas, pada 15 kelas itu terdapat gabungan dari kelas 10, 11, dan 12. Terus pada jumlah siswanya itu berbeda-beda di setiap kelasnya dan rata-rata nilainya juga berbeda-beda. Jadi bisa dilihat dari data tersebut, pada jumlah siswa itu terdapat pada variabel X dan rata-rata nilai terdapat pada variabel Y. Jadi di sini nomor 2 yang A, kita diminta untuk menggambar diagram pencar antara jumlah siswa dengan rata-rata nilai tesnya. Jadi di sini bisa kita lihat sendiri contoh gambar grafiknya dan garis grafik pada grafiknya. Berdasarkan analisis
hubungan antara jumlah siswa tiap kelas dan nilai rata-ratanya berkorelasi negatif. Hal ini dapat dilihat dari adanya tren data yang menurun, di mana variabel X semakin tinggi atau semakin besar dan variabel Y menurun atau semakin kecil. Yang berarti semakin banyak jumlah siswa tiap kelas, maka nilai rata-ratanya semakin kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa tiap kelasnya memiliki korelasi dengan rata-rata nilai tesnya, yaitu dalam hal ini adalah korelasi negatif. Dan dapat dilihat pada diagram bahwa korelasi tersebut adalah korelasi negatif yang kuat, karena data-data yang tersaji itu berdekatan dan membentuk pola negatif gitu, di mana variabel X itu bertambah sedangkan variabel Y-nya menurun. Dan variabel negatif yang kuat berarti variabel X mempengaruhi secara langsung variabel Y, di mana variabel X di sini adalah jumlah siswa dan variabel Y ini adalah nilai rata-rata tesnya. Oke, kita masuk ke soalan selanjutnya, yaitu 3B dengan soal jenis produk apakah yang ada hubungan positif antara nilai profit dan jumlah order. Baik, sebelumnya saya izin menjelaskan bahwasanya hubungan positif adalah ketika variabel besar sumbu X itu berhubungan dengan variabel besar sumbu Y, dan variabel kecil sumbu X berhubungan dengan variabel kecil sumbu Y. Atau dapat disimpulkan, hubungan positif adalah ketika hubungan variabel X dan variabel Y itu berbanding lurus. Dan di antara produk kosmetik maupun garment itu tidak ada yang menunjukkan variabel positif, sebab tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y, atau dapat dikatakan tidak berkorelasi. Dan kita masuk ke soalan berikutnya, yaitu 3C, jenis produk apakah yang ada hubungan negatif antara nilai profit dan jumlah order. Baik, lagi-lagi tidak ada hubungan negatif antara jumlah order dengan profit yang didapatkan. Sebab hubungan negatif adalah ketika variabel sumbu X yang besar itu berhubungan dengan variabel kecil sumbu Y, serta variabel kecil sumbu X berhubungan dengan variabel besar sumbu Y. Yang mana dapat disimpulkan bahwasanya hubungan negatif adalah ketika variabel X dan variabel Y ini berbanding terbalik, yang dimana produk garment maupun produk kosmetik itu tidak menunjukkan adanya hubungan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Atau dapat dikatakan produk garment maupun produk kosmetik itu tidak memiliki korelasi. Sebelumnya kita dapat menentukan adanya atau jenis korelasi apakah yang ditampilkan dalam sebuah grafik itu sebelum kita membuat atau menampilkan garis tren atau garis base fit-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi linear atau persamaan garis linear. Nah, diketahui kalau misalnya rumusnya itu Y sama dengan MX plus C. Nah, di mana M-nya itu merupakan kemiringan atau gradients. Nah, C-nya ini merupakan letter shape. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi linear dari nomor 1 bagian A, yaitu mengenai hubungan usia dan tinggi badan. Nah, di situ diketahui fungsi linearnya itu di bawah judulnya itu ada 9,16x plus 65,4 R kuadrat itu 0,96. Nah, diketahui kalau misalnya 9,16x ini merupakan M-nya atau kemiringan. Nah, 65,4-nya ini merupakan letter shape-nya atau C-nya. Nah, R kuadratnya ini merupakan koefisien regresi. Itu kan diketahui 0,96. Nah, kalau misalnya
R-nya itu atau koefisien regresinya itu mendekati angka 1 itu diketahui, maka data itu menjadi semakin baik. Selanjutnya ini ada penjelasan mengenai fungsi linear dari nomor 1, tapi bagian B, yaitu hubungan usia dan berat badan. Nah, di sini udah diketahui juga kalau misalnya yaitu sama dengan 1,42x plus 0,88 R kuadrat, yaitu 0,827. Nah, M-nya itu atau kemiringannya itu tadi 1,42x, sedangkan C-nya atau intershift-nya itu 0,88. Nah, R kuadrat itu tadi koefisien regresi. Nah, karena ini 0,827 dan hampir mendekati 1, maka data semakin fungsi linear, yaitu di nomor 2, bagian A, itu hubungan antara jumlah siswa dengan nilai rata-ratanya. Diketahui juga kalau misalnya itu terdapat 1,01x plus 110 R kuadrat, yaitu 0,934. Nah, 1,01-nya ini merupakan M atau kemiringannya, sedangkan 110-nya ini merupakan intershift-nya atau C-nya, dan R-nya itu koefisien regresi, yaitu 0,934, maka ini sudah dipastikan mendekati angka 1, yaitu maka datanya akan semakin baik. Fungsi linear dari nomor 3, yang pertama ada di mengenai data kosmetik terlebih dahulu. Ini diketahui Y sama dengan 1,2117x plus 24,12. Nah, M-nya mana? M-nya itu atau kemiringannya itu yaitu 1,2117, sedangkan C-nya atau intershift-nya itu 24,12. Nah, selanjutnya setelah kosmetik itu ada Garment di nomor 3. Nah, Garment fungsi linearnya itu Y sama dengan kemiringannya itu 0,5621x, sedangkan C-nya atau intershift-nya itu merupakan 54,720. Mengenai kesimpulan dari nomor 3, yaitu mengenai data kosmetik dan Garment, yaitu di nomor 3 di bagian B kesimpulannya. Nah, yang pertama kosmetik terlebih dahulu. Jadi terdapat hubungan positif yang lemah antara jumlah order dan nilai profitnya, karena terdapat beberapa data pencilan pada ID C09, C11, dan C07. Nah, data ini tuh yang menjadi penyebab ketidaknormalannya pada grafik ini. Nah, hanya ada beberapa data yang menempel pada garis trend atau best fit. Itu menunjukkan adanya variasi dalam hubungan antara jumlah order dan profitnya itu pada produk kosmetik. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada Garment nih, data Garment. Nah, sedangkan Garment ini tidak terdapat hubungan atau korelasi antara jumlah order dan nilai profit pada produk Garmentnya nih. Hanya ada satu titik yang menempel pada garis trend atau best fit-nya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada produk Garment ini tuh tidak ada hubungan yang jelas antara jumlah order dan jumlah nilai profitnya. Nah, yang terakhir banget nih ada kesimpulan dari kedua data ini mengenai kosmetik dan Garmentnya ini. Nah, kesimpulannya itu yang pertama, nilai kosmetiknya itu menunjukkan hubungan positif yang lemah dengan beberapa data pencilan, hingga semakin banyak produk yang terjual, maka semakin banyak juga profit yang didapat gitu. Sementara produk Garment ini terbalik dengan produk kosmetik, karena Garment ini tidak menunjukkan korelasi yang signifikan antara jumlah order dan jumlah nilai profitnya gitu. Hingga semakin banyak produk yang dijual, maka semakin kecil juga profitnya. Baik teman-teman, itu dia penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.